Halo adik-adik, kembali lagi pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse atau bisa dikatakan dengan inverse fungsi. Nah, apa sih itu pengertian dari fungsi inverse? Jadi fungsi inverse itu sendiri adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa fungsi asal itu kita berikan nama domain dan hasilnya adalah kodomain. Jadi untuk inverse fungsi ini adalah kebalikannya ya. Sebuah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Untuk lebih jelas nanti di contoh soalnya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk fungsi sendiri pasti memiliki suatu diagram yang dinamakan dengan diagram panah. Nah, untuk diagram panah fungsi inverse ini sendiri, yang fungsi kita bisa lihat ia memetakan satu-satu ya dari daerah asal ke daerah hasilnya. Nah, untuk inverse karena keterangannya adalah kebalikan fungsi, jadi si kodomain di sini menjadi domain dan si domain di sini menjadi kodomainnya atau daerah hasilnya. Nah, untuk menghitung fungsi inverse itu sendiri ada cara cepat dalam menentukan cara untuk menyelesaikan fungsi inverse. Nah, misalkan fungsi asalnya adalah atau fungsi dalam soalnya ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0. Maka kalau kalian hafal, inverse fungsinya ada rumus cepatnya, yaitu menjadi x min b per a. Jadi angka-angka di sini akan berubah menjadi bentuk seperti ini, ya. Bentuk dari angka-angka seperti ini akan berubah menjadi yang di kanannya. Nah, karena kita banyak menghafal rumus ya untuk bidang matematika, lebih baik kalian menghafal cara manualnya. Karena untuk cara manualnya adalah satu cara saja untuk mengerjakan semua fungsi asal ini. Nah, kalau fungsi asal ini rumus cepatnya kan satu-satu ya pasangannya satu-satu. Jadi, tapi kalau misalkan kalian mengerjakan dengan manual, itu fungsi ini, yang kedua atau ketiga ini bisa dikerjakan dengan satu cara, dengan cara manual itu. Nah, bagaimana mengerjakan nilai inverse secara manual? Jadi ada 3 langkah saja yang harus kalian ingat. Yang pertama, biasanya fungsi itu kan berbentuk fx sama dengan y. Maka si fx ini dimisalkan dengan y. Maksudnya fx ini apa? Sebelumnya kita lihat ini fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, si fx ini kita ubah menjadi y. Itu saja. Jadi, kalau mengubah menjadi y tidak masalah kan? Lanjut ya. Setelah kita memisalkan dia menjadi y, kalau misalkan di dalam soal sudah y sama dengan ya udah, tidak perlu diubah lagi. Langkah 1 berarti sudah selesai. Untuk langkah 2, dengan metode aljabar, selesaikanlah fungsi yang tadi kalian ubah menjadi y itu mendapatkan nilai x sama dengan. Nah, maksudnya apa? Jadi misalkan ini fungsi y-nya adalah 2x plus 3. Jadi dengan metode aljabar, ubah itu sama-sama dikurang 3, sama-sama dibagi 2 agar dia menjadi x sama dengan. Oke. Nah, langkah terakhir, ini langkah yang sangat gampang, kan kita sudah mendapatkan nilai x sama dengan nih. Setelah sudah mendapatkan nilai x sama dengan, ubah si x itu menjadi f inverse x. Ini dibaca f inverse x ya. Dan ubah si y yang di ruas kanan itu menjadi x. Ya sudah, selesai langkah kalian. Selesailah langkah manual kalian. Jadi, si x ini diubah menjadi f inverse x dan si y diubah menjadi x. Nah, contoh soalnya bagaimana? Sekarang saya akan menjelaskan secara detail untuk contoh soal dari inverse fungsi. Oke, untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan inverse fungsi fx dari fx sama dengan 4x min 8. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama metode manualnya. Langkah pertama yaitu ubah si fx ini 4x min 8 menjadi y sama dengan. Berarti y sama dengan 4x dikurang 8. Gitu saja. Nah, langkah kedua kita akan mengubah fungsi yang di atas ini menjadi x sama dengan. Berarti kita sama-sama menambahkan 8 karena supaya 8-nya hilang, karena kan di sini x saja yang dicari.
berarti yang tidak mengandung X ini dipindahkan atau dikurang dengan sejenisnya. Nah, kalau gampangnya, berarti min 8 ini pindah ke ruas kanan jadi plus 8, sama dengan 4X, ya kan? Nah, berarti Y plus 8 sama dengan 4X ini kita ubah menjadi X sama dengan. Karena ini artinya 4 kali X, berarti kali pindah jadi bagi. Oke, jadi bagi 4 ya. Nah, sudahlah kita dapat di sini X saja. Nah, biar posisinya X-nya di ruas kiri, ya udah pindahkan biasa saja. Per 4. Bisa kan ya? Nah, langkah terakhir adalah ubah si X ini menjadi F inverse X. Ubah si Y ini menjadi X plus 8 per 4. Nah, inilah jawabannya, atau bisa ditulis dengan 1 per 4X ditambah 8 per 4. Atau 1/4 X ditambah 8 bagi 4, 2. Inilah fungsi inverse dari 4X min 8. Nah, ini adalah metode manual. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan cara cepatnya? Cara cepatnya tadi di mana Fx sama dengan Ax plus B. Nah, ini akan berubah menjadi F inverse X min 1X sama dengan X min B per A. Akan berubah jadi seperti itu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah 4X min 8. Berarti A-nya adalah 4, B-nya adalah min 8. Ingat tandanya mengikuti. Maka F inverse X-nya adalah tinggal masukkan saja AB-nya. X-nya tetap, B-nya adalah min 8. Dikurang dalam kurung min 8 per A-nya 4. Berarti rumusnya adalah X plus 8 per 4. Sama tidak sama ini? Oke, sama ya. Berarti jawabannya benar. Kalian bisa memakai metode manual. Kalau gampangnya manual bisa. Dan bisa memakai metode cara cepat ini. Tapi saya sarankan yang manual ya. Karena semua cara, maksudnya semua fungsi bisa dikerjakan dengan metode manual ini. Yaitu dengan 3 langkah saja. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Baik, kita sekarang menuju ke soal nomor 2, di mana perbedaan dengan yang nomor 1, di nomor 2 ini ada pembaginya, yaitu 5. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap ya dengan cara manual. Langkah pertama yaitu kita mengubah si Fx menjadi Y. Oke, Y sama dengan 3X plus 4 per 5. Mengubah saja biasa. Langkah kedua, berarti kita harus mengubah si fungsi ini menjadi X sama dengan. Ya udah. Yang selain yang tidak mengandung X, di sini angka berapa? Angka 5 duluan ya. Jadi bagi dulu, baru penjumlahan. Atau urutannya kali bagi tambah kurang. Nah, ini pembagian supaya dia hilang, kita kan pindahkan ya bahasa lainnya, yaitu pindahkan kalau bagi pindah jadi kali. Kan? Kita tulis dulu soalnya ya, plus 4 per 5. Jadi dipindahkan atau sama-sama dikali 5. Jadi ini menjadi 5Y sama dengan 3X plus 4. Oke, karena sama-sama dikali 5 seperti ini, kali 5, berarti Y ini akan menjadi 5Y dan per 5 ini akan habis karena kalau dia pembagi dikali 5 dia hilang habisnya. Nah, sekarang supaya X saja seperti tadi ya, seperti soal nomor 1. Berarti kita hilangkan si angka 4 ini. Berarti semua sama-sama dikurang 4 atau 4 ini pindah menjadi negatif atau pengurangan. Dikurang 4 sama dengan 3X. Nah, sisa yang 3 aja. Berarti 3 ini kan kali ya. Kali berarti kita sama-sama bagi 3 biar hilang dia. Atau si kali ini pindah ke ruas kiri menjadi bagi. Jadi semua ini dibagi 3 sama dengan X. Nah, ubah posisi aja. X sama dengan 5Y min 4 per 3. Nah, langkah terakhir kita membuat si X ini jadi F inverse X. Dan si Y ini menjadi X. Berarti 5X min 4 per 3. Jadi jawaban inverse dari soal 3x plus 4 per 5 adalah 5x min 4 per 3.
Baik, untuk soal nomor 3, diketahui fungsi fx adalah 4x dikurang 5 dibagi dengan 2x plus 7, di mana x tidak sama dengan min 7 per 2. Maka, inverse fungsi dari fx adalah berapa? Oke, kita perhatikan fungsi ini saja dulu ya, fungsi fx-nya. Nah, untuk syaratnya boleh tidak diperhatikan. Nah, sekarang langkahnya tetap kita memakai cara manual, berarti hanya 3 langkah, di mana yang pertama, ubah si fx menjadi y. Y sama dengan 4x min 5 bagi dengan 2x plus 7. Nah, langkah kedua, kita akan mengubah si fungsi ini menjadi x sama dengan, berarti y sama dengan 4x dikurang 5 dibagi 2x plus 7. Langkah pertama, kita bawa yang penyebut ini ke ruas kiri. Berarti karena dia pembagian, bawa ke ruas kiri menjadi perkalian. Oke. Sama dengan 4x dikurang 5. Nah, kita kali silang dulu y dengan 2x plus 7. Berarti y kali 2x berarti 2x y. Nah, y kali 7 berarti 7y. Sampai sana bisa ya? Sama dengan 4x min 5. Nah, langkah selanjutnya ini berbeda dengan yang tadi karena di sini ada unsur xy, ada y, dan ada x. Nah, kita kumpulkan yang mengandung x di ruas kiri dan yang mengandung y saja di ruas kanan. Nah, sekarang karena ada x-nya itu ada 2xy dan 4x, berarti 4x ini kita pindahkan ke ruas kiri. Maka dari itu 2xy dikurang ya, karena ini plus, berarti pindah jadi kurang 4x, sama dengan ini tuan rumahnya min 5, dan 7y-nya pindah ke ruas sebelahnya atau ruas kanan menjadi kurang 7y. Nah, karena tadi kita mengalih silang, sekarang langkah selanjutnya kita mengumpulkan yang x ini supaya kita mendapatkan nanti x sama dengan. Nah, karena kita akan mencari x sama dengan, kita keluarkan x-nya. X berarti gitu ya, dalam kurung. Nah, ini kalau dikeluarkan x-nya menjadi 2y, dikurang ini x-nya hilang berarti kurang 4. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita cek lagi. Kalau ini dikali silang kan menjadi yang di atasnya ya. X kali 2y 2xy. X kali min 4 min 4x. Oke, ini tetap ditulis min 5 min 7y. Nah, sekarang kita sudah dapat ini x-nya. Kita hanya tinggal memindahkan si yang di dalam kurung ini ke ruas kanan. Berarti x sama dengan min 5 min 7y dibagi dengan 2y min 4. Kenapa dibagi? Karena kali pindah menjadi bagi gitu nantinya. Ya udah, sudah dapat kan x sama dengan. Maka dari itu langkah terakhir, ubah x menjadi f inverse x sama dengan ubah y menjadi x. Berarti min 5 min 7x per 2x min 4. Inilah jawabannya. Atau kalau bisa ditulis itu x-nya di depan, maka dari itu jawabannya adalah min 7x min 5 min 7x min 5 per 2x min 4. Oke, sebelumnya itu langkah manualnya. Sekarang saya akan berikan dengan langkah cara cepatnya. Untuk cara cepat di model seperti ini, kita kan tahu modelnya itu yaitu fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, mirip kan modelnya 4x min 5 per 2x plus 7 tanpa melihat dulu tandanya ya. Nah, berarti ini akan menjadi f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a. Oke, sekarang kita masukkan d, b, c, dan a-nya. Nah, di sini dari soal kita dapatkan a-nya adalah 4, b-nya adalah min 5, c-nya adalah 2, dan d-nya adalah 7. Maka dari itu, min D-nya adalah 7x plus B-nya adalah min 5, C-nya adalah 2, X-nya tidak diubah, dan A-nya adalah 4.
tandanya di sini min ya. Nah, maka dari itu jawabannya menjadi min 7x plus kali min 5 per 2x min 4. Oke, sama ya jawabannya. Maka dari itu caranya sama. Tapi jika nanti ada ulangan atau sebagainya yang esai, kalian harus menggunakan cara manual ya agar lebih efektif. Agar lebih bukan efektif, tapi lebih lengkap caranya. Kalau keefektifan itu kan cara cepatnya ya. Nah, untuk mengecek saja. Kalau seperti ini tidak ada di pilihan jawaban, kalian juga bisa menulis jawabannya dengan cara minnya di tengah dari si garis ini ya, min. Nah, berarti itu artinya kan kita mengeluarkan min dari si pembilang. Berarti 7x, nah min bagi min plus 5. Nah, 2x min 4. Ada jawaban seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena minnya kita sudah taruh di depan. Oke. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Diketahui fungsi fx adalah 6x min 13. Jika inverse fungsi fx itu adalah f inverse x, maka nilai dari f inverse 11 adalah berapa? Nah, seperti cara sebelumnya, kita cari dulu yang inverse-nya, yaitu ada 3 langkah. Tapi di sini diminta yaitu nilai f inverse x-nya diganti dengan angka 11. Jadi ini x-nya. Jadi ada satu langkah di akhir caranya di mana mengubah si x-nya menjadi 11. Kita beranjak ke langkah 1 dulu ya. Langkah 1 yaitu mengubah si fx ini menjadi y. Berarti y sama dengan 6x min 13. Lalu ke langkah kedua yaitu mengubah si bentuk ini menjadi x sama dengan seperti nomor 1 sebelumnya. Jadi 13 ini kita pindahkan dulu menjadi min pindah jadi plus 13 sama dengan 6x. Jadi x adalah y plus 13 dibagi 6. Nah, kita tukar aja tempatnya, y plus 13 per 6. Maka dari itu kita dapatkan rumus f inverse x sama dengan x plus 13 per 6. Nah, langkah baru yaitu langkah 4 di mana f inverse x ini kan tadi x plus 13 ya per 6. Nah, kita mengubah si x ini menjadi 11. Maka dari itu kita substitusikan x-nya 11. Oke. Masukkan saja ya, berarti 11 tambah 13 adalah 24. Nah, dan dibagi 6. Jadi berapa? 24 bagi 6 adalah 4. Jadi nilai dari f inverse 11 adalah 4. Oke, mudah ya? Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang fungsi inverse sebelumnya, kalian seharusnya mencoba-coba soal ya agar menambah pemahaman kalian terkait dengan fungsi inverse. Nah, untuk tugas ini saya berikan yaitu ada 2 soal. Yang pertama, carilah inverse fungsi dari fx sama dengan 3x plus 1 per 4. Dan yang kedua, fx sama dengan 20x min 11 per 2x plus 1 dengan cara manual. Oke? Nah, untuk yang nomor 2, kalian saya khususkan untuk membuat salah satu contoh soal dari cara nomor 3. Jadi ini 1, 2, 3. Oke, yang nomor 3 ini ya. Metode yang nomor 3 berarti bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Jadi suatu fungsi kuadrat. Nah, itu kalian cari fungsinya dan cari inverse-nya, di mana sertakan pembahasan dengan mencari inverse itu dengan cara manual dan cara khusus atau cara cepatnya. Jadi kalian cocokkan jawaban kalian apakah dengan cara manual dan cara cepat itu jawabannya sama atau tidak. Nah, khusus untuk nomor 2 ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya di mana kalian akan saya adakan Zoom dan akan saya panggil satu-satu untuk menjelaskan cara nomor 3 itu. Oke? Sekian video pembelajaran untuk materi inverse fungsi pada hari ini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar atau langsung tanya di grup Telegram. Terima kasih dan selamat belajar.